Selamat datang Thomas di Speak My Language Podcast. Hai Richard, senang sekali bisa bertemu dengan Anda di Speak My Language Podcast. Apa kabarmu? Baik, apa kabar Tom? Ya, baik juga. Hari ini kita akan bicara tentang disabilitas, tujuan, dan impian. So Thomas, kamu mau nggak ceritain sedikit tentang disabilitasmu? Oh, mau banget dong. Aku adalah seorang low vision dan sudah hampir 30 tahun aku hanya bisa melihat dengan mata kiriku. Bagaimana dengan disabilitasmu? Aku adalah seorang disabilitas sensorik netra total dan aku mengalami kebutaan secara total. Tom, apa sih makna menjadi disabilitas buat kamu? Oke, kalau menurut aku ya karena aku cuma bisa melihat dengan satu mata, sebagai seorang disabilitas aku menyadari pentingnya untuk berusaha dan terus belajar agar bisa beradaptasi dengan berbagai keadaan gitu. Dengan begitu aku merasa lebih mudah untuk bersosialisasi dan terus melangkah untuk menggapai mimpi yang ingin aku wujudkan. Tuh. Bagaimana dengan kamu sendiri, Richard? Buat aku, disabilitas adalah identitasku. Dengan menjadi seorang disabilitas, aku punya perspektif yang mungkin orang lain nggak punya. Dan dengan menjadi disabilitas, terus terang aja, aku menemukan tujuan hidupku. Oh, menarik. Tom, ngomong-ngomong tentang tujuan hidup, apa sih Tom tujuan hidupmu? Tujuanku sebenarnya ya sebagai seorang disabilitas, aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa menggapai mimpiku, bahkan di luar ekspektasi orang lain. Dan dari situ aku berusaha untuk bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mengalami hilang arah gitu. Dan aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa tekad dan usaha yang kuat bisa melampaui hal yang biasa. Gitu. Oh, keren banget itu Tom. Ya, bagaimana menurut kamu, pendapatmu sendiri, Richard? Kalau aku terus terang, tujuan hidupku, aku mau berdiri untuk disability justice atau keadilan disabilitas. Aku pengen menciptakan dunia yang lebih inklusif, yang lebih aksesibel untuk semua penyandang disabilitas. Aku punya cerita, Tom. Jadi ketika aku kehilangan penglihatan di usiaku yang 16 tahun, saat itu aku kehilangan penglihatan dan aku hampir dikeluarkan dari sekolah. Aku mengalami berbagai diskriminasi, termasuk diskriminasi ketika aku hendak melamar pekerjaan. Jadi itu yang membuat perasaan didiskriminasi itu sangat tidak enak. Dan itu yang membuat aku menemukan tujuan hidupku. Bahwa aku pengen berdiri untuk keadilan disabilitas atau disability justice. Aku nggak ingin teman-teman disabilitas lain mengalami diskriminasi seperti yang aku alami. Kalau kamu ada nggak Tom peristiwa tertentu yang membuat kamu menemukan tujuan hidupmu? Kalau aku sendiri mungkin hidupku agak lebih beruntung aja sih. Karena cuman aku agak kurang pede ketika bertemu dengan orang yang baru aku kenal. Itu karena arah pandangku agak berbeda kan, merasa kayak lain sekali orang ini gitu. Ya, tapi beruntungnya orang-orang tuh sebelum mengenal aku mereka udah kayak pingin, kayaknya orang ini butuh support gitu. Jadi aku selalu dikasih advice, selalu dinasihatin gitu. Mereka bilang di luar sana tuh ternyata lebih banyak orang yang sebenarnya lebih kurang beruntung dari aku gitu. Oke, Tom. Tom, kalau kita bicara tentang mimpi, sebenarnya kamu impianmu itu menjadi apa sih, Tom? Menarik. Tapi sudah jelas lah sesuai dengan pendidikanku. Jadi aku ingin menjadi seorang ilmuwan fisika, fokusnya di fisika material dan ingin mempelajari sifat dari ionik di permukaan liquid lah itu. Dan aku ingin sekali berkontribusi untuk mengembangkan ilmu ini. Entah nanti bermanfaat atau enggak, tapi aku berharap bisa berkontribusi dalam fisika material ini. Gitu. Jadi kalau kamu sendiri punya mimpi nggak, Richard? Ya tentu aja aku punya mimpi, of course. Aku pengen menjadi seorang peneliti disabilitas atau disability researcher. Dan aku pengen menjadi international disability rights lawyer. Jadi aku pengen menjadi pengacara hak-hak disabilitas internasional. Aku pengen mendukung gerakan disabilitas dari akademik dengan penelitian yang kuat. Supaya advokasi atau gerakan advokasi disabilitas itu bisa lebih kuat lagi didukung dengan evidence-based practice. Menarik sekali. Ya.
Tom, sekarang kan kita ada di perguruan tinggi. Kita sama-sama researcher. Kamu natural science researcher dan aku adalah social science researcher. So, menurut kamu, Tom, apa yang paling menyenangkan dari ketika kita menjadi seorang researcher? Yang paling menyenangkan ya, otomatis itu ada yang menyenangkan di saat kita merasa sulit dan menyenangkan saat kita merasa senang lah gitu. Ya kalau merasa sulit ya sebagai researcher ketika kan aku harus di lab kan. Nah di lab itu aku harus berinteraksi dengan instrumen-instrumen, membaca skala pengukuran yang sangat kecil gitu. Itu aku kadang sering merasa susah gitu untuk membaca skala pengukuran karena terlalu kecil kan. Karena kepalaku sering goyang-goyang gitu. Jadi aku beruntungnya aku punya supervisor, punya mentor yang selalu mensupport aku karena mereka tahu kekurangan aku gitu. Ya, jadi aku selalu meminta bantuan kepada mereka untuk membantu aku dalam melakukan pengukuran gitu. Ya. Dan aku merasa di Australia itu punya fasilitas yang bagus untuk mendalami ilmu fisika material itu. Ya, aku setuju. Karena di bidangku sendiri di social science, aku kan di bidang disabilitas dan dukungan disabilitas. Dalam program studiku pun fasilitas penelitian untuk mendukung peneliti-peneliti dengan disabilitas tuh sangat disediakan. Aku juga punya supervisors yang sangat suportif, mereka sangat akomodatif, dan mereka sangat mengerti dan sangat mendukung kebutuhanku sebagai researcher dengan kebutaan secara total. Meskipun aku juga harus mengakui, Tom, bahwa banyak research software seperti kayak EndNote, NVivo, yang mereka tidak terlalu aksesibel terus terang untuk pembaca layar atau untuk screen reader, aplikasi yang sehari-hari aku gunakan untuk menulis dan membaca. Tetapi so far ketika aku ada di Flinders University, ketika kita belajar, semua dukungan yang ada itu sangat membantu dari orang-orangnya, fasilitasnya. Yang terpenting adalah kemauan dari organisasinya, dari kampusnya, dan dari orang-orang di sekitar kita untuk mau jadi lebih inklusif dan aksesibel lagi sih. Kalau itu menurutku. Menarik sekali sih. Aku punya pertanyaan untuk kamu, Richard. Karena kan tadi kamu bilang ada beberapa aplikasi yang kurang aksesibel kan untuk para kita-kita yang mengalami disabilitas ini. Pingin ada niat nggak suatu saat untuk membuat kayak aplikasi komputer atau apa gitu? Ya, terus terang aja aku pengen banget sih bahwa research yang aku lakukan itu adalah untuk mendukung supaya dunia lebih inklusif. Dunia itu bisa dunia fisik yang sekarang dan juga dunia digital, karena kan kita tidak terlepas dari lingkungan digital saat ini. Nah, itu aku pengen bahwa mendorong inklusivitas sampai ke dunia-dunia digital, sampai ke aplikasi-aplikasi. Bahwa memang penyandang disabilitas sendiri atau teman-teman disabilitas sendiri harus dilibatkan di dalam pembuatan aplikasi itu, menurutku. Betul. Seperti itu, Tom. So, Tom, kita kan sangat beruntung saat ini kita ada di Australia, kita bisa berkuliah di Flinders University, walaupun memang kita memiliki disabilitas, tapi disabilitas bukan menjadi penghalang buat kita. Tom, ada nggak sih sesuatu yang pengen kamu ucapkan untuk teman-teman yang mengalami disabilitas juga? Pesan-pesan apa sih yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Ada. Sebenarnya itu refleksi dari diriku sendiri sebagai seorang disabilitas juga. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang mengalami sebagai penyandang disabilitas, yang pertama tuh terimalah disabilitasmu. Yang kedua, jangan biarkan jangan merasa kurang pede, karena itu akan menghambat mimpimu gitu. Dan yang ketiga adalah percaya pada dirimu sendiri. Yakinlah kalau misalnya jangan terlalu mendengar kayak pandangan negatif orang terhadap dirimu. Kalau aku rasa kamu bisa lebih memberikan advice dan saran terlepas dari apa yang sudah aku
sampaikan gitu. Ya, sebenarnya bukan advice atau saran sih Tom, tetapi lebih kepada apa yang juga aku alami. Jadi refleksi sehari-hariku aja bahwa menjadi disabilitas itu bukan sesuatu kekurangan kok. Disabilitas itu adalah identitas kita. Dan kita harus memeluk itu, memeluk identitas kita. Nggak usah malu, nggak usah merasa, oh aku beda dari yang lain, kok aku punya kelemahan. Nggak perlu seperti itu. Karena kamu nggak sendiri. Kita nggak sendiri. Buktinya kamu, aku, dan banyak juga teman-teman lain di luar sana yang punya disabilitas, tapi kita tetap bisa bersinar, berkarya, dan mencapai impian-impian kita. Jadi jangan merasa sendiri aja sih. Kamu punya teman dan kamu nggak perlu malu dengan kondisimu atau dengan disabilitasmu. Ayo kita sama-sama kita capai mimpi kita dan kita buktikan ke dunia bahwa disabilitas bisa, bahwa kita bisa membuat dunia yang lebih inklusif dan aksesibel. Itu sih Tom. So, aku senang hari ini bisa bicara sama kamu Tom di Speak My Language Podcast, dan terima kasih sudah ngobrol sama aku hari ini. Sama-sama, Jan. Aku juga senang bisa sharing informasi, sharing pengalaman dengan kamu di podcast ini. Terima kasih.